Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Usidi Mopi. Di video kali ini Usidi Mopi akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Bagi Tiga. Dan kemarin juga saya sudah menceritakan alur cerita film Bagi Dua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita masuk ke alur ceritanya, guys. Selamat menonton. Kita dimulai dari kehidupan seorang kakak dan adik yang bernama Pikram dan Roni. Tidak seperti biasanya, di sini justru seorang adik yang menjaga dan membela seorang kakaknya. Roni akan selalu ada untuk kakaknya. Dibuktikan ketika Pikram dihajar oleh temannya, Roni datang untuk membela Pikram. Setelah itu Roni diberikan pelajaran oleh ayahnya yang bernama Katurpedi karena selalu berantem. Pikram meminta maaf kepada Roni karena ulahnya ia dipukuli ayah. Namun Roni mengatakan tidak apa-apa, bahkan itu tidak seberapa demi Pikram. Katurpedi adalah seorang inspektur polisi di Kepolisian Agra Lohamandi. Hingga suatu hari Pikram dan Roni dijemput oleh teman ayahnya bernama Koko. Ia menceritakan bahwa Katurpedi dilarikan ke rumah sakit. Pada saat itu ada kerusuhan perkelahian antara dua geng. Katurpedi datang seorang diri tanpa senjata dan pasukan. Kedatangannya untuk melindungi orang-orang di sekitar. Diketahui jiwa nasionalisme Katurpedi sangat tinggi, ia lebih mementingkan tugas daripada hidupnya. Katurpedi ditembak oleh geng yang membuat kerusuhan tersebut. Katurpedi yang berbaring dan tak berdaya. Di detik-detik kematiannya, Katurpedi mengatakan, mungkin kali ini seorang ayah meminta putranya yang lebih muda untuk merawat yang lebih tua. Meminta kepada Roni untuk berjanji menjaga Pikram dan jangan pernah meninggalkannya. Dengan rasa sedih, Roni berjanji akan selalu ada untuk Pikram. Setelah Roni mengucapkan janjinya, Katurpedi gugur sang pahlawan. Beralih kepada Roni dan Pikram yang sudah dewasa, mereka berdua pergi kemanapun selalu bersama. Pada saat itu mereka sedang menonton bioskop. Kita diperkenalkan dengan wanita bernama Sia yang juga sedang berada di bioskop. Sia sedang mencari sinyal namun ia malah masuk ke toilet pria. Sia bertemu dengan Pikram yang sedang beli makanan. Sia menenangkan Pikram yang kelihatan terbawa perasaan setelah menonton film. Namun ketika berjalan, Pikram tak sengaja bertabrakan dengan segerombolan anak buah IPL yang membuat makanan dan minumannya tumpah ke baju anak buah IPL. Anak buah IPL yang tak terima menghajar Pikram. Lalu Pikram berteriak memanggil Roni. Roni datang ke hadapan anak buah IPL. Ketika Roni akan menghajar anak buah IPL karena telah mengganggu kakaknya. Namun Pikram meminta kepada Roni untuk tidak melakukan itu dan mengajak Roni pulang. Ketika mau pulang, Roni melihat darah di telinga Pikram. Ia baru sadar anak buah IPL itu telah menghajar Pikram. Roni mengatakan ia yang tersakiti akan tetap tenang. Namun kalau ada yang menyakiti kakaknya, maka ia akan menghancurkannya. Roni marah menghajar semua anak buah IPL. Tak lama dari itu, Kokoji datang. Sia yang terkagum melihat aksi Roni. Orang-orang di kampung mengagumi aksi Roni berkelahi seorang diri melawan anak buah IPL. Karena ayah mereka seorang polisi dan sangat dikenali begitu baik di Kepolisian Agra Lohamandi. Kokoji meminta di salah satu dari mereka harus ada yang menjadi polisi untuk meneruskan perjuangan ayahnya dalam melindungi rakyat. Roni yang mempunyai 33 kasus perkelahian meminta Pikram saja yang menjadi polisi. Namun Pikram mengatakan sangat tidak mungkin dirinya menjadi polisi karena betapa takutnya Pikram kepada penjahat. Roni mengatakan setelah Pikram memakai seragam kepolisian, para penjahat juga akan sama takut kepada Pikram. Mengisi formulir hingga Pikram diterima di kepolisian. Di hari pertamanya menjadi polisi, Roni mengantarkan Pikram ke kantor polisi.
Roni memberikan dukungan sepenuh hati kepada Pikram. Lalu Pikram memasuki ruangan kantor polisi dan bertemu dengan Inspektur Sarad Pute dan juga menemui Tuan Tripati. Tak lama dari itu, anak buah IPL datang dengan membakar seseorang di hadapan polisi. Dan inilah sosok IPL, tak ada yang berani menghentikan itu. Karena diketahui IPL adalah orang berpengaruh dan ditakuti di Agra. Maksud kedatangan IPL untuk memberikan peringatan kepada Tripati dan polisi untuk tidak mencampuri urusannya. Tak sampai di situ, salah satu anak buah IPL bernama Bajwa menabrak putri Tuan Tripati hingga tewas. Itu merupakan bentuk peringatan dari IPL kepada Tuan Tripati. Pikram yang mengeluh dengan profesinya sebagai polisi karena resiko polisi mendapatkan ancaman dari penjahat, dan itu terbukti kepada Tripati putrinya dibunuh oleh anak buah IPL. Diketahui majikan bisnis ilegal yaitu penculikan, bahkan mereka berani menculik keluarga sekaligus. Namun kepolisian tidak tahu untuk siapa IPL bekerja. Beralih di markas IPL, terungkap bahwa IPL bekerja untuk Abu Jalal. IPL mendatangkan surat dari Abu Jalal memerintahkan kepada IPL untuk segera mengirimkan 25 orang di waktu yang cepat. Abu Jalal merupakan pemimpin militer pemberontak. Ia memiliki pasukan dengan senjata lengkap dengan kekuatan tak terbatas. Abu Jalal merupakan dalang di balik orang-orang pemboman bunuh diri. Beralih kepada Sia yang sedang menaik ke motor, dia mendapatkan telepon dari Hapijah yang sedang di kantor. Polisi mengatakan kepada Sia bahwa polisi tak mendengarkan keluhannya. Roni yang tak sengaja melintas di jalan itu melihat Sia yang sedang berada di tengah-tengah jalan yang sedang mencari sinyal. Karena ketidakfokusan Roni memandang wajah Sia yang begitu cantik, Roni menabrak motor kakaknya Sia bernama Rusi. Percekcokan sempat terjadi, namun Roni memilih untuk pergi. Rusi yang kesal berjanji suatu saat bertemu lagi akan memberinya pelajaran. Beralih kepada Sia yang membantu Hapijah mengungkapkan keluhannya di kantor polisi, bahwa baru saja Hapijah melihat anak buah IPL melakukan penculikan dan mereka dijadikan sandera di dalam sebuah pabrik. Pihak kepolisian sangat kebingungan siapa yang akan berani memimpin mendatangi pabrik untuk menyelamatkan Sandra. Karena pabrik tempat mereka disandra adalah markas besar IPL. Melihat Pikram, terlintas di pikiran mereka untuk menjadikan Pikram sebagai kambing hitam. Tanpa persetujuan dari dua belah pihak, Inspektur Sarad menunjuk Pikram untuk menggerebek markas IPL dengan alasan Pikram orang yang tepat dengan pekerjaan ini. Pikram yang sangat ketakutan menelepon Roni dan menceritakan bahwa tunjukan untuk menggerebek IPL. Roni mengatakan, "Aku akan selalu ada untukmu," dan katakan kepada polisi bahwa Pikram akan datang sendirian ke markas IPL. Pikram datang ke markas IPL untuk menyelamatkan Sandra, yang tentunya pasti bersama Roni karena Pikram tanpa Roni bagaikan kopi tanpa udut, guys. Roni akan menghajar anak buah IPL, sedangkan tugas Pikram adalah mematikan dan menghidupkan lampu ketika Roni bersiul. Dan pertarungan pun dimulai. Roni berhasil menghabisi para anak buah IPL. Mereka berdua membebaskan para sandera. Di saat menyelamatkan sandera itu, Pikram tersentuh. Begitu mulianya tugas seorang polisi. Semua orang berterima kasih kepada Pikram dan Roni tersenyum melihat Pikram menyelamatkan beberapa nyawa orang. Di kantor polisi, Pikram sangat dihormati dan dibanggakan, bahkan pemimpin BMC turun tangan untuk memberikan apresiasi kepada Pikram. Di sisi lain, IPL menemui Abu Jalal. Terungkap IPL menculik orang-orang untuk dijual kepada Abu Jalal untuk dijadikan pemboman bunuh diri. IPL mendapatkan kabar dari Bajwa bahwa seorang polisi bernama Pikram telah menggerebek markas dan menyelamatkan para sandera.
Asif, istri Hapijah yang mengetahui berita Pikram telah menyelamatkan para sandera, begitu sangat mengapresiasi dan bahagia dengan perkembangan Pikram yang sekarang. Yang padahal itu semua berkat Roni, namun mereka satu pun tidak ada yang mengetahuinya. Dan Roni memilih untuk menyembunyikan hal itu. Hapijah bertujuan akan menjodohkan Pikram dengan temannya yang sama-sama lajang. Dan wanita tersebut adalah Rusi, kakaknya Sia. Sia datang ke ruangan tamu terkejut melihat Roni, mengira bahwa Roni yang akan menikahi kakaknya. Begitu pula Roni sangat tidak menyangka bahwa wanita yang selama ia idamkan yang akan menjadi istri kakaknya. Namun ketika pihak KUA mengatakan saudara mempelai pria dan saudara mempelai wanita untuk segera menetapkan tanggal pernikahannya, mereka berdua terkejut dan bahagia yang ternyata akan dinikahinya adalah kakaknya. Namun ketika Rusi menghampiri mereka, terkejut ternyata yang akan menjadi adik iparnya ialah Roni yang sudah menembak motornya dulu. Roni diusir dari rumahnya dan Pikram sangat kecewa terhadap perilaku Rusi, sedangkan Rusi juga tidak mau menikahi Pikram. Sia dan Roni mencoba menenangkan keduanya. Antara Pikram dan Rusi adalah pasangan cocok, yang satunya lembut dan yang satunya ganas. Hingga pada akhirnya Pikram dan Rusi menikah. IPL merasa kehadiran Pikram menjadi salah satu ancaman bagi bisnisnya. Memerintahkan kepada Bajwa untuk menculik salah satu anggota keluarga Pikram. Dan salah satu anak buahnya mengetahui bahwa Pikram mempunyai seorang adik. Lalu anak buah IPL mengintai Pikram dan berniat menculik adiknya, ialah Roni. Roni yang sedang berjalan melihat anjing terluka berniat membawanya ke apotik terdekat. Roni menghentikan mobil meminta bantuan untuk mengantarnya ke apotek terdekat. Yang ternyata yang memberi tumpangan adalah orang yang akan menculik dirinya. Roni yang sadar bahwa apotik telah terlewat dan anak buah IPL mengeluarkan senjata tajam, mengancam Roni untuk tidak turun dan mengikuti kemana mobilnya pergi. Roni dibawa ke markas IPL. Anak buah IPL yang pernah dihajar Roni terkejut melihat mereka salah tangkap orang, mau memberitahu, namun IPL menyuruh mereka untuk tidak berbicara. Namun di sini Roni berpura-pura cupu, yang padahal mah suhu. IPL menelepon kepolisian lewat HP Roni bahwa dirinya sedang menyandra adiknya Pikram. Tanpa perintah menyuruh itu semua kepada Pikram, karena hanya Pikramlah yang berani berurusan dengan IPL. Dengan pura-pura cupu, Roni meminta Pikram untuk datang ke markas IPL untuk menyelamatkan dirinya, dan Pikram mengerti apa yang Roni maksud. Setelah itu IPL meninggalkan markas. Ini yang terjadi. Bajwa terdiam kaku melihat aksi Roni menghajar bawahannya. Ia sadar salah tangkap orang. Setelah Roni menghajar seluruh anak buah IPL, Pikram datang sendirian untuk menangkap Bajwa. Setelah itu Pikram dan Tuan Tripatih akan membawa Bajwa ke pengadilan. Di tengah jalan ia melihat Roni, siapapun itu jika orang tersebut melanggar ketertiban patut untuk ditangkap. Lalu Roni diborgol satu borgolan dengan Bajwa. Ketika lampu merah Roni kabur, tentunya Bajwa juga ikut terseret seolah-olah Bajwa melarikan diri. Melihat mereka berdua kabur, Pikram meminta Tuan Tripatih menembak Bajwa untuk memberi hukuman. Karena Bajwa dulu telah membunuh putri Tuan Tripatih yang tidak bersalah. Ternyata itu semua ide Pikram. Ia sudah merencanakannya dari awal untuk memberikan hukuman kepada penjahat. Melihat ide cemerlang Pikram, Roni tersenyum. Namun sekarang masalah besar menimpa Pikram. Pihak komisaris menyarankan seluruh kasus kepada dirinya. Hal itu seolah-olah akan membuat dirinya terbunuh. Roni meminta Pikram untuk tenang. Roni akan selalu ada untuknya. Ia akan menjadi antek-antek Pikram untuk menangkap seluruh penjahat. Roni menghajar seluruh penjahat. Setelah itu tugas Pikram menyeret para penjahat ke penjara. Pihak kepolisian menganggap seolah-olah Pikram yang melakukan itu semua. Hingga aksi keberanian Pikram tersebar kemana-mana.
Padahal yang menghabisi penjahat itu adalah Roni. Roni melakukan itu semua semata-mata untuk mengangkat derajat kakaknya. Hingga Pikram diangkat menjadi inspektur di kepolisian, dihormati dan disegani semua orang. Mendapatkan banyak penghargaan atas aksinya menangkap para penjahat. Hingga suatu hari Pikram ditunjuk komisaris untuk menangani kasus di luar negeri, mengurus dokumen-dokumen rutin. Yang dimana warga mereka diculik oleh IPL. Diketahui IPL bekerja untuk Abu Jalal yang berada di Suriah. Namun Pikram merasakan keberatan. Ia sadar bahwa aksinya yang tersebar di mana-mana ialah berkat Roni. Karena sudah menjadi tugas utama, Pikram mempersiapkan keberangkatannya pergi ke Suriah. Pikram yang ketakutan, namun Roni mengatakan hal ini hanya mengurus dokumen-dokumen rutin, setelah itu segera kembali ke rumah. Di bandara sebelum pergi, Pikram meminta Roni untuk menyuapinya sebagaimana yang sering ayahnya lakukan. Dan istrinya memberikan kabar gembira bahwa ia sedang mengandung anaknya. Rusi sangat berharap Pikram secepat mungkin kembali lagi ke rumah. Setelah beberapa hari di sana, Pikram menghubungi Roni untuk melepaskan kerinduannya. Namun ketika video callan kamar hotel Pikram kedatangan tamu tak diundang, ternyata itu orang suruhan Abu Jalal untuk menangkap Pikram. Melihat Pikram dihajar habis-habisan, Roni sangat geram, namun dirinya tidak bisa apa-apa. Orang suruhan Abu Jalal mengambil HP Pikram yang masih terhubung dengan Roni. Roni mengancam jika terjadi sesuatu dengan kakaknya, Roni akan membunuh mereka. Namun orang tersebut mengatakan kami bukan dua dan kami bukan ratusan, bahkan ribuan, tetapi kami satu negara. Singkat cerita, Roni datang ke Suriah didampingi oleh Sia untuk menyelamatkan kakaknya. Roni melapor kepada polisi setempat bahwa kakaknya diculik oleh 2 orang. Mungkin 2 orang tersebut masih berkaitan dengan Abu Jalal Gajah. Mendengar nama Abu Jalal Gajah, para polisi menatap Roni dengan tatapan tajam. Seorang polisi, Bilal, meminta kepada Roni untuk bersabar saja. Ia akan membicarakannya terlebih dahulu dengan kedutaan India. Roni mengatakan kepada Sia, ia curiga kepada pihak kepolisian bahwa mereka tidak akan membantu. Namun Pikram karena merasa polisi juga terlibat dengan Abu Jalal. Bilal yang mengerti bahasa percakapan mereka memperingatkan kepada Roni, ini kotaku, jangan coba-coba berpikir yang aneh-aneh atau itu akan menjadi masalah besar. Lalu mereka menanyakan kepada si pencopet, di mana ketika si pencopet mencopet dompet Pikram, si pencopet yang tidak mau menyebutkan tempatnya, Roni sedikit memperlakukannya dengan sedikit kasar. Hingga si pencopet memberitahu lokasi kejadian berikut hotel di mana Pikram menginap. Setelah mendapatkan informasi tentang kamar Pikram, lalu mereka bertiga menyusup ke hotel tersebut. Di sisi lain, satu anggota polisi mengintai pergerakan mereka. Namun yang menjadi kendala, mereka tidak bisa masuk karena pintu kamarnya terkunci. Sia yang melihat pakaian hotel berpura-pura sebagai pengunjung hotel bahwa kamarnya terkunci, meminta kepada pelayan untuk membukakan kamarnya. Hingga mereka berhasil masuk ke kamar tersebut. Roni yakin bahwa ia memang kamar yang pernah Pikram tepati dan di sini juga Pikram diculik. Lalu mereka mencari ponsel Pikram yang ditempatkan oleh suruhan Abu Jalal ketika itu. Dan Sia berhasil menemukan ponsel tersebut. Mereka bertujuan untuk memancing sidik jari untuk menemukan pelakunya. Kemudian Ahtar membungkus ponsel tersebut untuk menjaga tidak tercampurnya sidik jari pelaku dengan mereka. Di saat mereka keluar, Bilal dan polisi yang lainnya sudah mengawasi hotel tersebut. Mereka bertiga keluar tidak sadar bahwa Bilal dan polisi berada di hotel tersebut. Namun untungnya polisi tidak ada yang tahu pergerakan mereka bertiga. Lalu Ahtar membawa ponsel tersebut ke temannya untuk memancing sidik jari pelaku. Di sisi lain, Rusi menghubungi Sia menanyakan kenapa Pikram tidak bisa dihubungi sejak kemarin. Rusi sangat khawatir terjadi apa-apa terhadap Pikram. Ditambah Roni yang tidak tahu kemana pergi, belum pulang ke rumah. Namun di sini Sia menyembunyikan yang sebenarnya kepada Rusi bahwa tadi Pikram menghubungi Roni bahwa dirinya baik-baik saja dan akan segera pulang. Sia berbohong karena tidak ingin kakaknya khawatir.
Cemas berlebihan di saat mengetahui kebenarannya, apalagi kakaknya yang sekarang sedang mengandung. Temannya Ahtar berhasil menemukan identitas pelaku dengan meretas catatan kepolisian. Pelaku tersebut bernama Jaidi. Mereka bertiga mendatangi tempat Jaidi tinggal, menanyakan kepada semua orang, namun di saat menanyakan kepada para pemuda tersebut malah bersiul seolah-olah memberi isyarat kepada Jaidi. Roni melihat Jaidi keluar dari jendela dan baku hantam pun terjadi. Roni terus mengejar Jaidi yang berusaha melarikan diri, hingga Jaidi menyerah meminta kepada Roni untuk tidak berantem. Roni menanyakan di mana Pikram berada karena rasa ingin tahu yang tinggi apakah kakaknya masih hidup. Tahu atau tidak, Roni berjanji Jaidi boleh menembak dirinya tapi tolong kembalikan kakaknya. Melihat kesungguhan Roni, Jaidi akan memberitahukan keberadaan Pikram. Berjalan mundur berniat untuk memberitahu kepada Roni, namun sebelum mengatakan tempat di mana Pikram berada, ini yang terjadi. Jaidi tewas terbakar mobil. Roni sangat tidak terima atas matinya Jaidi karena Jaidi satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan Pikram. Sedangkan Pikram dibawa oleh IPL disatukan dengan Sandra yang lain di markas IPL. Ternyata Asif dan Hafija juga diculik dan dijadikan sandra. Roni yang baru sadar, korek yang digunakan Jaidi sama dengan yang digunakan oleh IPL ketika IPL menculik Roni ke markasnya. Tertulis di korek tersebut nama klub Taj Mahal. Roni yakin IPL selalu mendatangi klub tersebut untuk menemui Abu Jalal dan yang lain. Roni mengatakan satu-satu bila yang tahu tentang keberadaan Pikram sekarang adalah IPL. Lalu Sia mengambil HP Jaid dan membukanya dengan paspor ID. Lalu menghubungi IPL dengan mengatasnamakan Jaid mengajak IPL untuk bertemu malam di klub Taj Mahal. Lalu malam harinya mereka bertiga mendatangi hotel tersebut. Tak lama dari itu IPL juga datang. Sedangkan polisi menemukan mayat Jaid beserta identitasnya. Diketahui Jaidi adalah pemilik klub Taj Mahal. Terungkap Jaidi adalah kakaknya Abu Jalal. Polisi mengira bahwa Abu Jalal telah membunuh Jaidi agar bisa merebut kepemilikan klub Taj Mahal. Abu Jalal mengatakan bahwa Pikram yang IPL bawa adiknya telah membunuh Jaid dan Abu Jalal menginginkan IPL untuk menangkap adiknya Pikram. Lalu Abu Jalal keluar dari kalib tersebut karena mendapatkan kabar polisi sedang berada perjalanan menuju klub. Tak lama dari itu polisi datang yang membuat orang-orang berlarian. Roni yang melihat IPL mencoba untuk menangkapnya, namun ia salah tangkap. Ternyata yang ditangkap adalah Abu Jalal karena tidak saling mengenal. Mereka acuh tak acuh yang padahal kalau mengetahui satu sama lain pasti baku hantam karena memiliki dendam tersendiri. Ternyata yang selama Roni pikirkan tentang Bilal dan polisi yang lainnya salah karena tanpa diketahui Roni, kepolisian juga sedang memburu Abu Jalal dan komplotannya. Polisi berhasil menangkap IPL menanyakan kepada IPL yang mana Abu Jalal. Sedangkan Abu Jalal berada di tong sampah membalur seluruh tubuhnya dengan kotoran untuk melakukan penyamaran sebagai gembel. Hingga kepolisian sekaligus IPL tidak mengetahui bahwa yang lewat di depannya adalah Abu Jalal. Lalu Abu Jalal menyuruh anak buahnya untuk mengawasi IPL karena takut IPL akan membocorkan rahasianya. Karena IPL yang tidak mau buka mulut, Roni dan polisi membawa IPL, sedangkan anak buah Abu Jalal mengikuti mereka dari belakang. Roni membawa IPL ke suatu warkop. Roni menyadari bahwa dari tadi mereka diikuti oleh anak buah Abu Jalal. Ia menjebak IPL dengan memberi uang supaya anak buah IPL yang melihatnya menyangka bahwa IPL telah berkhianat kepada mereka. Lalu Roni dan yang lainnya meninggalkan IPL. Setelah itu anak buah Abu Jalal keluar dari mobil menembaki IPL karena mereka menyangka bahwa IPL telah berkhianat. IPL lari ketakutan dengan segala cara menghindari tembakan. Dengan begitu IPL akan menyadari bahwa dirinya lebih aman bersama Roni dan polisi.
Dan IPL menceritakan di mana markas Abu Jalal dan apa yang sedang direncanakan Abu Jalal. Diketahui Abu Jalal akan melakukan pemboman bunuh diri ke 10 titik dalam 3 jam mendatang. Dan serangan pertama akan dilakukan di kedutaan oleh Asif. Lalu Sia dan Bilal akan pergi ke kedutaan untuk menghentikan Asif. Sedangkan Roni akan datang ke markas Abu Jalal sendirian. Beralih di markas Abu Jalal yang telah menyiapkan pemboman bunuh diri ke 10 titik. Di sisi lain Asif sudah berada di kedutaan untuk pemboman bunuh diri, menjadikan istri dan anaknya sebagai ancaman jika Asif tidak melakukannya. Lalu Bilal memerintahkan seluruh polisi untuk menyelamatkan anak dan istri Asif yang dijadikan ancaman. Sia dan Bilal terus mencari Asif. IPL yang sedang menceritakan strategi pertahanan Abu Jalal, namun Roni sudah pergi menyerang ke pos pemeriksaan dengan mencuri bom milik anak buah Abu Jalal. Setelah menghancurkan pos pemeriksaan, Roni mencegat pasukan Abu Jalal yang membawa para sandera. Sebelumnya Roni telah menanam ranjau di sepanjang jalan itu dan ini yang terjadi. Setelah menghabisi pasukan, mereka mengeluarkan para sandera. Namun di truk tersebut tidak ada. Pikram IPL mengatakan mungkin Abu Jalal telah merubah rencananya, meminta kepada Roni untuk segera pergi ke markas Abu Jalal. Sedangkan IPL dan Ahtar akan membawa para sandera dan melepaskan bom-bomnya. Sedangkan Sia berhasil menemukan Asif 30 detik sebelum bom meledak, meminta kepada Asif untuk tidak melakukannya. Namun Asif mengatakan jika ia tidak melakukannya, istri dan anaknya akan dibunuh. Sia mencoba menenangkan Asif. Di sisi lain polisi berhasil menyelamatkan istri dan anaknya Asif. Lalu anaknya memberitahu kepada Asif bahwa mereka sudah aman bersama polisi. Setelah mendengar suara anaknya, lalu Asif mau melepaskan bomnya, beralih kepada IPL dan Ahtar yang membawa sandera ke tempat yang aman. Melihat itu IPL meminta kepada anak itu untuk tidak bergerak. Lalu IPL secara perlahan dan hati-hati menggantikan injakan kaki ke ranjau tersebut dan berhasil menyelamatkan anak itu. Ahtar meminta IPL untuk pergi bersama mereka. Namun jika IPL maju selangkah saja, ranjau akan meledak. IPL baru sadar begitu pentingnya nyawa dan sebuah keluarga. Ia menyesal apa yang telah ia lakukan selama ini. Tak lama itu pasukan Abu Jalal datang menghampiri IPL, meminta kepada pasukannya untuk mendekat, dan ini yang terjadi. Anak buah Abu Jalal melaporkan bahwa pemboman digagalkan dan pos pemeriksa telah dihancurkan. Itu dilakukan oleh seseorang yang sedang mencari Pikram. Lalu Abu Jalal memerintahkan kepada anak buahnya untuk menjaga Pikram untuk dijadikan tameng jika mereka kewalahan. Roni datang sendirian ke markas Abu Jalal menyerang seluruh pasukan Abu Jalal. Tank-tank pun diluncurkan untuk menghadang Roni. Dengan kecerdikannya Roni berhasil mengelabui tank-tank tersebut hingga hancur. Lalu Roni mendatangi di mana Pikram disandra. Ia sangat bahagia bahwa kakaknya masih hidup. Abu Jalal sudah menyerah kepada Roni dan mempersilahkan Roni untuk membawa orang India. Namun Roni mengatakan dia ingin semua dibawa termasuk orang Pakistan meskipun Pakistan adalah musuh negaranya. Ketika akan meninggalkan tempat itu, Roni dibuat terkejut dengan Sia yang telah tertangkap. Abu Jalal menangkap Sia dan Pikram dimasukkan ke karung. Sedangkan Roni dihajar habis-habisan.
Melihat adiknya dihajar di depan matanya, Vikram sangat marah meminta untuk tidak menyakiti adiknya. Roni tersenyum karena baru pertama kali seumur hidupnya melihat Vikram begitu marah dan muncul keberaniannya untuk membela orang-orang yang tersiksa. Roni tergeletak dan sudah tidak berdaya. Sia dan Vikram terus memberikan napas buatan. Namun tetap saja Roni tidak sadar diri. Sia dan Vikram sangat bersedih harus kehilangan Roni. Di sisi lain ternyata Abu Jalal masih hidup mendekati mereka dan ini yang terjadi. Roni bangkit kembali untuk menyelamatkan orang yang ia sayang. Para sandera berhasil selamat dan kembali ke pangkuan keluarganya masing-masing. Di akhir film, kepolisian memberikan apresiasi tinggi kepada Vikram karena telah berhasil menyelamatkan para sandera. Roni tidak mengharapkan apa-apa melihat kakaknya bahagia. Ia juga merasakan kebahagiaan itu yang ia lakukan semata-mata untuk mengangkat derajat kakaknya. Dan Roni berhasil dan selalu ada untuk Vikram. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya juga doakan semoga kalian sehat semuanya dan dilancarkan rezekinya. Saya admin pamit undur diri.